Hai anak-anakku kelas 3 semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian bahagia, dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Bertemu lagi kita ya dalam pelajaran agama. Kali ini kita akan belajar materi tentang sakramen Ekaristi. Pada materi ini, Ibu membagi menjadi 2 bagian video. Karena apa? Karena materinya cukup banyak dan panjang ya. Jadi nanti silakan untuk kelanjutan video boleh kalian menyimak yang video berikutnya. Sekarang kita akan mempelajari yang bagian pertama dulu. Nah, apa tujuannya ya kita belajar tentang sakramen Ekaristi? Ada nih tujuan yang pertama, kita diajak untuk memahami makna perayaan Ekaristi dan simbol-simbol di dalamnya, serta kaitannya dengan perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, kita diajak untuk memahami dan mensyukuri sakramen Ekaristi yang boleh dialami dan diterima dengan perbuatan dan perkataan. Nah, baiklah, sekarang kita akan mulai belajarnya ya. Tetapi nih terlebih dahulu kita akan bernyanyi dahulu ini. Ada yang pernah mendengarkan atau menyanyikan lagu ini? Judulnya Sakramen yang Maha Luhur. Yuk kita nyanyi bareng ya. Bagi kalian yang sudah bisa nyanyi, boleh ikut ibu nih nyanyi ya. Oke, yuk nyanyi dengan bagus. Sakramen yang maha luhur, tanda cinta kasih-Nya, dalam rupa roti anggur, Kristus berikan diri-Nya, supaya satu dengannya kita pun saling cinta. Amin. Nah, anak-anak pernah mendengarkan lagu ini? Ya, biasanya lagu ini dipakai pada saat adorasi atau pentahtaan sakramen Maha Kudus seperti yang terlihat dalam gambar ini. Ada monstrans namanya. Di situ ada tubuh Kristus yang ditahtakan itu dalam bentuk roti ya. Baik, sekarang sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang sakramen Ekaristi, terlebih dahulu nih Ibu akan bercerita. Nah, apa nih ceritanya ya? Sebuah kisah rakyat. Cerita ini berasal dari pedalaman Kalimantan Barat. Kisah Unyang Bulan. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita simak. Nah, kisah ini dulu sangat dihidupi dan diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya di Kapuas Hulu. Nah, di sana hiduplah seorang remaja yang cantik jelita, kulitnya putih bersih seperti kapas, kemudian sikap tutur katanya baik, mudah menyesuaikan diri dengan teman-temannya, maka dia pun disayang banyak orang. Nah, suatu kali si gadis yang bernama Unyang Bulan ini dia menganyam topi. Kalau orang Kalimantan biasa menyebutnya topi seraung gitu ya. Nah, pada saat menganyam itu memang cukup susah ya, dikerjakan secara manual, memakai jarum juga tuh. Nah, apa yang terjadi pada saat dia sedang menganyam, tertusuklah ujung jari tangannya. Dan akibatnya mengerikan. Darah yang keluar dari ujung jarinya ini tidak berhenti-berhenti, malah justru semakin banyak. Sudah diusahakan oleh orang tuanya untuk dibuat supaya mampet nih, tapi gak bisa. Lah gimana ya, orang kalau udah kehabisan darah pastinya lemes dong. Sama dengan si Unyang Bulan ini, lama-lama lemes. Sudah diusahakan diberi obat ini itu oleh orang tua dan tetangga-tetangganya juga ikut berkerumun di situ.
Tetapi tidak bisa berhenti, itu darahnya terus mengalir, justru makin membasahi tubuhnya. Akhirnya Unyang Bulan tahu bahwa ajalnya akan segera tiba. Sebelum meninggal, Unyang Bulan ini berpesan kepada ibunya dan orang-orang kampung yang hadir pada waktu itu. Dia berkata, "Ayah, ibu, dan semuanya yang ada di sini, kalau aku mati, nanti tubuhku akan menjadi padi." Nah, orang-orang kan bingung ya, padi, apaan padi? Karena pada saat itu belum banyak orang yang mengenal padi pun tidak tahu. Tidak kayak masyarakat sekarang pasti tahu ya padi seperti apa. Kamu pun pasti tahu kan, yang itu yang bisa jadi beras gitu ya. Beras jadi nasi kalau dimasak yang biasa kalian makan. Lalu Unyang Bulan berpesan lagi, "Kalian semua akan menanam padi itu dan menjadikannya makanan. Jika kalian merawatnya dengan baik, maka kalian tidak akan kekurangan makanan. Nanti padi itu kalian jadikan nasi untuk dimakan. Kemudian tambahkan daging, ikan, sayur mayur untuk teman makan dari nasi itu ya. Aku ingin setiap kali makan ada lauk pauk yang menjadi teman bagiku." Setelah bicara itu, Unyang Bulan menutup mata untuk selama-lamanya. Wah, pastinya sedih orang tuanya, juga tetangga-tetangga kampungnya. Lalu jenazahnya Unyang Bulan itu dimasukin ke peti mati. Lalu dinaikkan ke sebuah pondok jenazah yang sangat indah sesuai tradisi masyarakat di sana. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba peti jenazahnya kebuka. Wow, kalau kita lihat kayak gitu, wah kabur, takut ya. Nah, di hadapan orang-orang banyak itu keluarlah butir-butir padi dari dalam jenazah itu. Lalu para penatua, orang-orang tua yang di kampung itu segera mengambilnya dan membagikan padi tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitar. Jadi rupanya tumpah ruahlah padi, butir-butir padi itu dan dibagi-bagiin. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Setelah dibagi-bagi, para penduduk pun mulai menanam padi itu dan bisa berlimpah ruah juga hasil panenannya. Semenjak saat itu, penduduk suku Dayak di situ tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya makanannya hanya umbi-umbian yang didapat dari hutan, tetapi semenjak mereka punya padi, mereka mengolahnya menjadi nasi, mereka kemudian beralih makanannya ke nasi itu. Maka setiap tahun dirayakanlah di sana peristiwa Unyang Bulan ini tadi dengan pesta yang disebut Pesta Dango atau Dange, seperti yang dilakukan suku Kayan di hulu sungai Kapuas. Nah, demikian cerita rakyat yang bisa Ibu ceritakan. Nah, kenapa sih kita bicara sakramen baptis kok diawali dengan cerita kayak begini? Kita lihat bagaimana tadi seorang gadis cantik yang dia menjadikan tubuhnya itu akhirnya menjadi makanan bagi banyak orang. Benar-benar makanan yang disantap banyak orang dan membawa kesejahteraan, kemakmuran bagi seluruh masyarakat sekitar. Nah, sekarang kalau tadi ada peringatannya juga untuk memperingati kisah Unyang Bulan itu selalu diperingati dengan perayaan pesta oleh mereka. Nah, sekarang kita akan melihat bersama sebuah kisah nyata. Kalau tadi itu lebih pada cerita rakyat ya, yang diyakini oleh rakyat setempat. Nah, sekarang ini sebuah cerita yang nyata-nyata ada, diyakini oleh kita semua karena juga ada di dalam kitab suci. Nah, kisah apakah ini? Nah, ini dia, kalian pasti dong pernah melihat gambar lukisan ini. Siapa ini ya? Nah, yang tengah-tengah itu Yesus beserta para rasulnya, ada 12 rasul. Ngapain itu ya? Nah, ini dia. Itulah perjamuan malam terakhir dan ada di dalam Injil Matius bab 26 ayat 17 sampai 30. Yuk kita baca bersama ya.
Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, Yesus merayakan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya. Kalian masih ingat ada berapa orang murid atau rasul Yesus? Iya, pinter, ada 12 rasul. Masih ingat gak nih namanya? Pastinya ya, waktu kelas 2 kalian sudah mempelajarinya, pasti kalian masih ingat. Nah, mereka merayakannya pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi. Biasanya nih, orang Israel ada perayaan Paskah Yahudi di mana di situ mereka memakan roti yang benar-benar roti itu tidak beragi. Kalian tahu kan fungsinya ragi dalam sebuah roti? Ya, supaya roti itu menjadi gede, menjadi berkembang, menjadi embul-embul gitu dan empuk. Nah, itu dikasih ragi. Tetapi mereka tidak pakai itu pada hari raya roti tak beragi, ya bikin roti tapi tidak dikasih ragi, tidak dikasih pengembang kue. Jadi ya kalau dalam istilah kita sih, kita kenal kue yang bantet, yang keras ya. Tapi itu tradisi mereka dan mereka suka, enak gitu ya. Nah, ketika Yesus memecah-mecah roti tadi, Yesus berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Yesus benar-benar ketika itu mengangkat roti tak beragi
diminta para muridnya mengambil dan memakan. Lalu ini kata-kata Yesus yang terakhir ini, inilah tubuhku. Jadi Yesus sendiri menyimbolkan tubuhnya dengan roti. Berikut, pada saat mengangkat cawan, Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, sekali lagi anak-anak, Yesus menyimbolkan bahwa darahnya itu adalah minuman. Mungkin bagi yang hadir pada waktu itu juga masih belum ngeh gitu ya, belum paham apa sih ini maksudnya. Tubuh Yesus roti, darah Yesus air anggur yang ada di cawan ini. Lalu kita disuruh memakan, disuruh meminum. Apa ya maksudnya? Mungkin di antara mereka masih saling bertanya-tanya pada waktu itu dalam hati kali ya. Nah, nantinya mereka itu bisa paham maksud Yesus dengan roti dan anggur, tubuh dan darahnya itu ketika Yesus sungguh-sungguh sudah merentangkan tangannya di kayu salib. Dan mereka baru bisa, oh jadi ini maksudnya. Yesus itu memberikan dirinya sepenuh-penuhnya untuk penebusan dosa kita manusia. Nah itu perjamuan malam terakhir. Nah, pengikut Yesus sampai saat ini nih memperingati peristiwa perjamuan malam terakhir itu setiap kali merayakan Ekaristi. Jadi kalau kita semua ini ikut misa atau perayaan Ekaristi, kita itu mengenangkan pesan Yesus pada waktu itu. Dan secara istimewa kita peringati prosesi perjamuan malam terakhir Yesus itu pada hari raya Kamis Putih. Jadi kalau kalian pernah ikut, pastinya dong pernah ikut ya. Di sana ada pembasuhan kaki juga, kemudian persis seperti yang Yesus lakukan pada waktu perayaan Ekaristi, itu mengambil persis prosesi yang Yesus lakukan pada saat perjamuan malam terakhir. Karena memang sebelum Yesus mengadakan makan malam terakhir itu, Yesus juga membasuh kaki para rasulnya loh. Dan Yesus memberi keteladanan untuk saling melayanilah di antara kalian, seperti yang Yesus teladankan. Bayangkan Yesus itu Tuhan, dia dengan rendah hati berlutut di hadapan muridnya dan mencuci kakinya. Coba, secara kaki itu kan kita nginjak tanah kesana kemari kotor ya, tapi Yesus mau mengajarkan kerendahan hati dalam melayani. Wow, luar biasa ya. Nah anak-anak, kita juga mengenangkan pesan Yesus dalam perjamuan malam terakhir itu sampai saat ini dengan cara ikutilah ya dengan penuh rasa hormat, dengan khusyuk pada saat ikut perayaan Ekaristi. Karena dengan begitu kita hadir bersama Yesus untuk memperingati penebusan dosa yang luar biasa, pemberian diri Yesus yang sepenuhnya untuk kita. Baik anak-anak, ternyata sudah di penghujung video kita pembelajaran saat ini ya. Kita masih akan lanjut nanti kapan ya. Nah nanti di video berikutnya kalian bisa melihat kelanjutan dari materi ini. Baik, sampai ketemu lagi. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai ketemu lagi ya. Sehat selalu dan Tuhan memberkati.